Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Bersyukur banget udah lepas dari keluarga toksik itu. Syaratnya minta nomor HP. Apa? Serius? Terus kamu kasih? Iya. Kamu apa? Apaan sih, Raf? Mudah banget kasih nomor HP ke orang gak dikenal. Mentang dia cewek cantik. Dasar mata keranjang, Yaya tampak bersungut. Sungut membuat Raffi menahan tawanya. Mbak kenapa? Cemburu? Cemburu? Ngapain? Emang kamu siapa? Calon suami, Raffi menjawab lugas membuat mata Yaya terbelalak. Tiba tawa Raffi menyembur. Yaya sebal lalu mencubit pipi Raffi kencang. Raffi pun menjerit, tapi tetap sambil tertawa. Mbak, ada Mbak Alifah tuh. Pekik jiwa dari lantai bawah membuat Yaya tersentak. Meskipun samar, Yaya masih bisa mendengar teriakan sang adik yang hari ini akan mengurus pendaftaran seleksi PTN jalur mandiri. Sebenarnya Jiwa bisa saja ikut SNMPTN, terlebih ia termasuk siswa berprestasi. Hanya saja, Jiwa berpikir, orang tuanya mampu pun masih banyak para pelajar yang ingin kuliah sementara mereka kurang mampu. Terlihat sepele, tapi pilihannya ini pasti akan sangat berarti bagi yang benar membutuhkan. Karena Danang dan Dina setuju dengan pilihannya, Jiwa pun akhirnya memilih mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur mandiri. Tunggu sebentar, sahut Yaya sambil beranjak menuju pintu. Melihat sang sahabat, Yaya pun segera berhambur memeluknya. Setelahnya mereka duduk di ruang tamu. Kamu tahu nggak? Ya, saat kamu pergi, mantan mertuamu tuh datang melulu ke resto. Dia kuekeh mau ketemu kamu. Aduh Alifah. Mau ketemu aku, ngapain? Alifah mengedikkan bahunya. Mana aku tahu, tiap aku tanya, merekanya malah ketus. Gedek banget sama tuh mak lampir dua. Nggak yang tua nggak yang muda, nggak ada etikanya sama sekali. Bersyukur banget kamu udah lepas dari keluarga toksik itu, ucap Alifah yang ditanggapi tawa oleh Yaya. Merasa tubuhnya sudah benar sehat, Yaya pun akhirnya memilih kembali bekerja. Siang harinya saat jam makan siang, Yaya tiba ingin makan ramen yang ada di sebuah mall. Ia pun mengajak Alifah pergi ke sana sekalian berbelanja. Hidup ini sementara, ia tak ingin terlalu memikirkan permasalahan yang mana hanya akan membuatnya semakin terbebani. Meskipun beberapa waktu lalu ia memang sempat terbebani oleh tudingan tak berdasar Dr. Elvan. Sehingga membuatnya memilih menarik diri dari orang tersebut yang kemudian pada akhirnya membuatnya sakit sendiri. Maka kali ini ia ingin melupakan sejenak segala prahara yang menimpanya. Ramen, yuk, ajak Yaya yang sudah muncul di ambang pintu ruangan Alifah. Apa, ramen? Nggak salah, kamu itu baru pulih, Yaya. Entar kalau Om Danang sama Tante Dina tahu. Kamu pasti kena omel. Aku ikut ketiban juga. Gimana?
protes Alifa. Wajah Yaya ditekuk masam. Ia cemberut. Ih, kamu kok gitu sih, Fa? Sama Besti sendiri, aku pingin banget, sumpah. Rasa mau ngences bayanginnya. Ucap Yaya sambil membayangkan kuah ramen yang asam, pedas, gurih. Kamu ngidam, ya, cetus Alifa. Ngidam endasmu, masa cuma gara pingin makan sesuatu dikira ngidam, omel Yaya. Alifa terkekeh. Ya, kalau aja, kan kamu sebelumnya udah nikah. Iya, masih ting ya. Jadi nggak mungkin Hamidun. Seloroh Alifa sambil tergelak. Yaya yang kesal lalu membekap mulut Alifa hingga tawanya teredam. Lagi ngobrolin apa sih? Kok kayaknya seru banget, ujar Dina yang tiba-tiba muncul. Tante, ini teh, Yaya ngajakin makan ramen. Katanya pingin banget, aku pikir dia. Iva, sergah Yaya dengan mata mendelik tajam. Alifa menoleh, bukannya takut, ia justru tergelak. Nggak jadi tante, entar anak perawan tante malah ngambek. Aku belum ketemu pawangnya biar dia nggak ngambek lagi. Dina tersenyum sambil menggelengkan kepala. Singkat cerita, akhirnya mereka pun jadi pergi nge-mall. Tujuan utama mereka adalah ingin makan ramen yang ada di Angkasa Mall. Tapi mereka tak akan langsung pulang. Mereka hendak cuci mata terlebih dahulu. Siapa tahu ketemu cowok ganteng, ujar Alifa kala itu yang membuat Yaya menggelitiknya gemas. Yaya dan Alifa pergi dengan menaiki mobil baru Yaya. Yaya mengemudikan mobilnya sambil berbincang dengan Alifa. Terkadang Yaya tersenyum, kadang kala terkekeh hingga tergelak. Hingga saat mereka sedang berada di lampu merah. Dua pasang mata melihat mereka dengan tatapan terbelalak. Keduanya terkejut, bahkan mereka sampai menempelkan wajahnya di kaca mobil untuk memperjelas penglihatan mereka. Mama lihat itu, kan? Seru Elena heboh. Nggak usah pakai teriak, Mama belum tuli, ketus Nurlela. Mobil itu, Mama masih ingat mobil itu, kan? Ternyata mobil itu milik Yaya. Astaga. Elena memperhatikan Yaya dengan mata terpana. Nurlela pun sebenarnya sama. Hanya saja sekarang ia sedang sibuk berpikir bagaimana caranya untuk mendekati Yaya lagi. Ceka, coba seandainya dia jujur sejak awal kalau dia kaya. Mama pasti nggak akan meminta Rian berpisah dengan dia, Nurlela kesal. Mama benar, kita harus berusaha untuk mendekati Yaya lagi. Pasti menyenangkan bisa mengemudikan mobil mewah seperti itu. Elena berhayal ia bisa memakai mobil itu sesuka hati. Apalagi sebelum ini Yaya memang selalu baik pada mereka. Apa yang mereka pinta, Yaya selalu memberikannya. Elena berdecak kesal. Ia kesal kenapa Yaya harus menyembunyikan tentang kekayaannya. Kalau tidak, kan, pasti ia akan lebih mendukung Yaya. Nurlela dan Elena kini berpindah haluan. Apalagi semenjak Marisa enggan memberi mereka uang. Mereka kesal sekali dengan Marisa. Bahkan mereka kini terlibat perang dingin.
Elena dan Nurlela meminta sopir taksi untuk membuntuti Yaya. Tapi sayang, saat di perjalanan, mobil mereka tertinggal jauh lalu kehilangan jejak. Nurlela dan Elena kesal bukan main. Yaya dan Alifa kini sudah berada di Angkasa Mall. Mereka pun segera menuju kedai ramen yang ada di sana. Setelah pesanan mereka tiba, mereka pun menyantapnya dengan gembira sambil berbincang. Maklumlah, yang namanya perempuan itu ada saja yang dibahas dan diperbincangkan. Tak melulu membicarakan orang lain. Tak jarang mereka membahas diri mereka sendiri. Seperti Alifa kini yang tengah menceritakan berondong yang sedang dekat dengannya. Aku tuh udah bilang ke dia, aku gak suka berondong. Aku tuh tipenya yang lebih dewasa gitu. Nah, kayak itu tuh, Alifa menunjuk seorang laki yang sedang berjalan di luar kedai dengan ponsel di telinganya. Dia, kamu serius? Serius? Tampan banget. Alifa sampai menangkup kedua pipinya dengan kedua telapak tangannya. Dia itu Om lo, Fa. Kamu suka sama Om? Kalau Omnya seganteng itu sih, nggak masalah. Mau aku kenalin? Emang kamu kenal? Yaya mengangguk. Dia Om anak teman Mama. Omnya Alma. Kamu pernah kan ketemu sama Alma? Namanya Om Gian. Dan kebetulan dia, Duda. Duda, ya ampun. Kenalin dong, iya. Kamu. Wah, ternyata dunia ini sempit sekali ya. Nggak ngangka bisa ketemu sama mantan istri suamiku di sini. Sebuah suara tiba menginterupsi obrolan Yaya dan Alifa. Alifa mendelik tajam saat melihat Marisa. Dia tidak sendiri, dia datang bersama Andrian dan Tania. Alifa hendak melabrak Marisa, tapi Yaya mencegah. Hai, Mbak, apa kabar? Yaya memasang senyum semanis mungkin. Ia tak mau menunjukkan raut kesal dan tak suka karena itu hanya akan membuat Marisa merasa di atas angin. Baik, sepertinya kau baik saja ya. Atau sebenarnya pura baik saja, sarkas Marisa. Sergah Andrian yang sedang menggendong Tania. Hai, ya, senang bertemu denganmu di sini, ucap Andrian dengan senyum lebarnya. Ia senang sekali bisa bertemu Yaya di sini. Mendengar kalimat Andrian pun ekspresi wajahnya yang tampak begitu bersemangat. Berbeda dengan ekspresinya tadi saat terpaksa menjemputnya untuk makan siang bersama di butik. Tadi ekspresi Andrian tampak begitu terpaksa. Bahkan setibanya di mall pun wajahnya tampak suram. Tania yang mengajaknya bicara pun ia abaikan. Namun sekarang, ia justru terlihat begitu sumringah. Sorot matanya juga tampak bersinar. Marisa mendadak kesal. Padahal ia bermaksud untuk memanasi Yaya. Tapi sekarang justru dirinya lah yang kepanasan. Yaya tak menanggapi kata Andrian sebab sebaliknya, ia tidak senang sama sekali. Namun ia tidak menunjukkan ekspresi itu. Ia justru tersenyum tak kalah sumringah. Mas mau makan di sini juga, bukannya Mas nggak suka makanan bercita rasa asam ya?
Aku senang kau masih mengingatnya. Tidak seperti Andrian melirik Marisa yang wajahnya sudah semakin masam. Sayang, bukannya tadi kamu mau membelikan aku perhiasan? Kita ke toko perhiasan dulu yuk, baru setelah itu makan. Marisa bergelayut manja di lengan Andrian. Ia ingin memperlihatkan kalau ia dan Andrian sudah bahagia kini. Perhiasan? Memangnya kapan aku bilang mau membelikanmu perhiasan? Ucap Andrian dengan dahi berkerut. Marisa pias, padahal ia ingin membuat Yaya panas dengan keromantisan mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dirinya yang dibuat malu, terlihat dari bibir Yaya dan Alifa yang menahan tawa. Dengan perasaan kesal bukan main, Marisa pun menyeret langkahnya hingga keluar kedai. Namun, baru saja keluar, Marisa tanpa sengaja menabrak seseorang. Ark, pekik Marisa saat tubuhnya menabrak seseorang yang sedang melintas di depan pintu masuk kedai ramen. Jalan itu pakai mata. Marisa seketika terdiam dengan mata terbelalak. Ia benar terkejut saat melihat sosok di depannya yang kini sedang menyeringai sinis. Wah, ternyata begini sifat aslimu, ejek laki. Laki yang tak lain adalah mantan suami Marisa yang bernama Jamie. Mas Jamie, apa kabar? Sapa Marisa sambil tersenyum kaku. Seperti yang kau lihat, aku baik. Bahkan sangat baik setelah berpisah dengan penipu seperti dirimu, sindir Jamie. Marisa kehilangan senyumnya. Baguslah kalau begitu. Aku permisi dulu, Mas. Marisa ingin segera pergi dari sana. Bukan tanpa alasan, ia takut Andrian bertemu dengan mantan suaminya itu. Mengapa kau ingin segera pergi? Apa kau? Ica, kau apa? Apaan sih pergi begitu saja? Setidaknya ajak Tania. Andrian tiba saja muncul lalu menyerahkan Tania kepada Marisa. Marisa refleks menyambut Tania ke dalam gendongannya. Bocah kecil itu sampai kebingungan sendiri dibuatnya. Kau mau kemana lagi? Tanya Marisa saat melihat Andrian hendak membalikkan badannya. Ia hendak kembali ke dalam dan mengajak Yaya bicara. Mumpung mereka bertemu, bukan? Karena terlalu fokus dengan Yaya, Andrian sampai tidak menyadari kalau Marisa sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Aku ingin bicara dengan Yaya. Kau makan saja berdua dulu dengan Tania, ujarnya sambil lalu. Papa, pekik Tania kegirangan membuat Andrian menoleh. Ia pikir Tania memanggil dirinya. Namun saat melihat Tania justru menatap laki lain dengan mata berbinar membuat dahi Andrian mengerut. Ia pun membalikkan badannya sehingga ia bisa melihat dengan jelas siapa laki-laki itu. Tania memekik girang. Ia belum lupa dengan sosok Jamie. Sebelum segala rahasia Marisa terbongkar, sebenarnya Jamie begitu dekat dengan Tania. Sebab laki itu mengira Tania memang benar anaknya. Meskipun lahir di luar nikah, tapi Jamie begitu menyayangi Tania yang menurut Marisa adalah anak kandungnya. Hingga semua seketika berubah saat ia diam melakukan tes DNA.
Itu ia lakukan sebab hampir semua orang mengatakan kalau Tania tidak mirip dirinya sama sekali. Mirip Marisa pun hanya sebagian kecil saja. Marisa sempat menyangkal saat ada yang mempertanyakan Tania yang tidak mirip mereka. Ia mengatakan kalau Tania mirip sang nenek. Tania berkulit kuning langsat, sementara Marisa putih dan Jamie sawo matang. Mata Tania sipit, sementara Marisa dan Jamie cenderung sedikit bulat. Hidungnya juga tidak mancung, berbeda dengan kedua orang tuanya yang mancung. Karena didera rasa penasaran, diam Jamie pun melakukan tes DNA. Jamie benar terhenyak saat mengetahui hasilnya. Tania ternyata bukan putri kandungnya. Marisa sudah menipunya. Mereka memang menikah karena Marisa yang sudah hamil duluan. Marisa yang kala itu berstatus sebagai kekasihnya mengatakan kalau ia hamil anaknya pun percaya. Sehingga mereka pun segera menikah. Ia tak pernah menyangka kalau Tania ternyata bukanlah putri kandungnya. Jelas saja Jamie marah. Ia pun segera menceraikan Marisa karena merasa ditipu mentah-mentah olehnya. Jamie menatap datar Tania, lalu ia mengarahkan pandangannya pada Andrian yang kini sedang memperhatikan dirinya. Jamie tersenyum miring. Apa dia korban barumu, cibir Jamie? Mata Marisa seketika melotot. Kau jangan sembarangan bicara. Ian, ayo, kita makan di tempat lain saja. Di sini tidak menyenangkan. Marisa meraih pergelangan tangan Andrian, mengajaknya pergi dari sana. Apa maksudmu perkataanmu itu? Tanya Andrian penasaran, mengabaikan ajakan Marisa dengan segala kegugupannya. Andrian memang tidak mengenal mantan suami Marisa. Ia hanya mendengar kalau mereka bercerai karena mengetahui kalau Tania adalah anak kandung dirinya, bukan laki-laki itu. Udah lelah, Ian. Abaikan saja dia. Dia suka bicara asal, tidak perlu kau pedulikan. Sergah Marisa tak ingin Andrian berbicara dengan Jamie. Perkenalkan, aku Jamie, mantan suami penipu ini. Jamie mengulurkan tangannya. Tutup mulutmu, Mas. Jangan sembarangan bicara kau, sentak Marisa gugup. Kenapa, kau takut, cibir Jamie? Mantan suami, ya, lalu kau. Aku suaminya, namaku Andrian. Andrian pun menjabat tangan Jamie. Marisa semakin dilanda kegugupan. Ia tak ingin Andrian lebih banyak bicara lagi dengan Jamie. Tak kehabisan akal, ia pun diam mencubit paha Tania sehingga anak perempuan itu pun seketika menjerit dan menangis. Ian, ayo segera pergi. Sepertinya Tania sudah tak nyaman berada di sini. Andrian melirik Tania. Ia pun mengangguk. Maaf, kami harus pergi dulu. Padahal ia masih ingin menemui Yaya. Namun rencananya gagal total karena Marisa dan Tania. Di dalam hati Andrian kesal sekali. Marisa pun berjalan cepat yang diikuti Andrian di belakangnya. Melihat itu, Jamie pun kembali bersuara. Apa kau tahu, dulu dia ngaku kalau ia hamil anakku sehingga aku pun menikahinya. Bodohnya aku percaya begitu saja. Padahal kenyataannya anak itu bukanlah anakku. Aku tak tahu bagaimana hubungan kalian berawal.
Aku hanya ingin memperingatkanmu untuk jangan terlalu percaya dengan penipu itu. Dia itu penipu ulung. Jangan sampai kau pun tertipu seperti diriku, seru Jamie yang masih dapat didengar Andrian. Andrian sempat berhenti sejenak, namun tangan Marisa tiba-tiba menarik dirinya menjauh. Jamie menatap kepergian Marisa dan Andrian dengan senyum mirisnya. Sebenarnya dulu ia begitu mencintai Marisa. Ia pun menerima Marisa apa adanya. Ia tidak pernah mencela Marisa yang tak suci lagi saat bersamanya. Sebab dirinya pun tak jauh berbeda. Namun ia tak pernah menduga kalau Marisa justru mengandung anak orang lain. Artinya, saat menjalin hubungan dengan dirinya, Marisa pun menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sebab mereka sudah menjalin hubungan hampir 2 tahun saat itu. Bagaimana Jamie tidak murka? Ia pun menceraikan Marisa tanpa pikir panjang lagi. Bersambung.